Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has been what the Spirit inside, the lion and the dead, how can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, the Lord in melody, the and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can we stop God? Be with me. How can we stop God? And always see how can is how come. Tidak melakukan dosa. Rasul Yohanes membuat poin ini berulang kali, menekankan bahwa mereka yang lahir dari Allah tidak berdosa. Siapakah mereka yang lahir dari Allah? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Injil, air, dan Roh. Apakah orang-orang percaya ini kemudian tidak melakukan dosa? Meskipun mereka mungkin masih berdosa di dalam daging mereka, tetapi di dalam roh mereka tidak melakukan dosa. Dengan kata lain, mereka tidak menyangkal kebenaran keselamatan bahwa Tuhan telah menghapus segala dosa kita. Bisakah ada orang yang percaya kepada Injil, air, dan Roh menyangkal kebenaran ini?
Tidak, tentu saja tidak. Meskipun kita mungkin tersesat di dalam banyak hal ketika berbicara tentang kebenaran keselamatan, tidak ada dari kita yang dapat menyangkal bahwa Tuhan telah menghapus dosa kita. Lagi pula, bukankah Tuhan menyelamatkan kita semua melalui Injil air dan Roh? Jika ini benar, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan telah gagal menghapus semua dosa kita? Namun, ketika Anda melanjutkan hidup Anda, ada saat-saat Anda menjadi begitu putus asa dengan kekurangan dan kelemahan Anda sehingga Anda mulai bertanya-tanya apakah Anda benar-benar telah diselamatkan. Kapanpun keraguan seperti itu muncul, Anda harus menegaskan kembali iman Anda bahwa Tuhan menanggung segala dosa Anda ketika Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dengan menegaskan kepada diri Anda sendiri, Tuhan memang memikul semua dosa saya dan semua dosa dunia ini melalui baptisannya. Dia menanggung setiap dosa saya ketika Dia dibaptis. Jadi, meskipun saya memiliki banyak kekurangan, saya tidak memiliki dosa karena saya percaya kepada kebenaran keselamatan ini. Saat Anda memperbarui iman Anda seperti ini, Anda dibebaskan dari dosa-dosa yang Anda lakukan di dalam daging Anda. Rekan seiman terkasih, Tuhan telah menjadikan kita terang dunia. Itu semua karena Tuhan kita menjadi terang, bukan karena usaha kita sendiri, karena ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Tuhanlah yang menjadikan kita terang. Dengan demikian, kita tidak dapat berdosa di hadapan Allah karena benihnya tetap ada di dalam kita. Karena firman Allah tinggal di dalam hati kita, yaitu karena Injil kebenaran Allah tentang air dan Roh ditanam di dalam hati kita, kita tidak bisa berbuat dosa. Kita tidak dapat karena kita telah dilahirkan dari Allah untuk semua orang yang telah lahir dari Allah. Izinkan saya akhirnya membuka ayat 10 di sini sebelum mengakhiri khotbah saya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Bagaimana anak-anak Allah dan anak-anak iblis diperlihatkan? Mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh, yang hidup untuk Injil Allah ini, dan yang mematuhi Injil ini dilahirkan dari Allah yang dimanifestasikan sebagai anak-anaknya sendiri. Sebaliknya, mereka yang sangat mengasihi dunia sehingga mereka akhirnya pergi ke dunia sambil mengaku percaya kepada Injil dan Roh, dinyatakan sebagai bukan anak-anak Allah. Meskipun kita semua mungkin sesekali tersesat karena menyerah kepada berbagai godaan dan kelemahan, pada akhirnya kita tidak dapat menopang hidup kita kecuali kita melakukan pekerjaan kebenaran Allah. Orang benar tidak bisa hidup tanpa mendengar firman Allah. Ini tidak mungkin. Rasul Yohanes berkata di sini di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Seperti yang dikatakan kitab suci, siapapun yang meskipun mengaku telah menerima pengampunan dosa, tidak melakukan kebenaran, tidak mengasihi saudara-saudaranya, dan malah menyimpan dendam kepada mereka di dalam kebencian, bukanlah dari Allah. Mereka yang berasal dari Allah mengasihi semua anggota gereja Allah sebagai saudara dan saudari rohani mereka, dan mereka terus bekerja untuk menyebarkan Injil. Karena saya mengkhotbahkan firman Allah, saya tidak bisa tidak menekankan hal ini kepada Anda kapanpun saya punya kesempatan. Itu karena inilah artinya berlatih kebenaran. Itulah sebabnya kita menyebarkan kebenaran Allah dengan segala cara yang memungkinkan, melalui kesaksian kita dan melalui buku-buku khotbah kita. Dan kita melaksanakan pekerjaan yang benar ini bersama di dalam kesatuan. Dari membaca 1 Yohanes, kita dapat memahami siapa di antara banyak orang di dunia ini yang adalah milik iblis. Dan tentu saja,
siapa yang berdosa terhadap Allah. Kita dapat membedakan orang-orang seperti itu meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, karena mereka dikenal dari buahnya. Siapapun yang hanya mempedulikan dirinya sendiri, tidak menginginkan yang lain selain gereja yang lebih besar dan lebih mewah untuk dirinya sendiri, menganggap orang-orang kudus sebagai hambanya sendiri, memperkaya dirinya dengan cara apapun, dan berusaha untuk mendominasi jemaat. Orang-orang seperti itu bukan dari Allah. Bahkan di gereja Allah, kita menemukan beberapa orang yang mencoba untuk memerintah orang-orang kudus yang dilahirkan kembali, memanfaatkan mereka dan mengeksploitasi mereka untuk keuntungan egois mereka sendiri. Anehnya, ada beberapa orang yang seperti ini. Misalnya, perhatikan Jin Hee Lee. Lee mencoba untuk memerintah dan memanfaatkan para pekerja gereja dan anggotanya, menganggap mereka sebagai alatnya sendiri. Ia lebih memilih jemaah untuk membawa persembahan kepadanya daripada menjatuhkan persembahan ke dalam kotak pengumpulan. Bahkan ketika dia adalah seorang pendeta, dia bahkan tidak memberikan persepuluhan. Sementara banyak orang kudus memberikan persepuluhan secara pribadi, setiap cabang gereja juga memberikan persepuluhan kepada New Life Mission untuk mendanai kegiatan pemberitaan Injil. Namun, kemanapun Lee pergi, dia bahkan tidak memberikan kontribusi ini. Sementara New Life Mission membuat keuangannya benar-benar transparan, Lee jauh dari transparan. Awalnya, kami memberinya keuntungan dari keraguan dan berpikir bahwa itu hanya kekilafan kecil akibat kelupaan atau jadwal yang padat, tetapi hal itu segera menjadi rutinitas baginya. Berbeda dengan semua pendeta lain yang memastikan bahwa keuangan gereja mereka transparan, Lee tidak akan mengungkapkan informasi keuangan sama sekali sampai dia didorong tentang hal itu, dan bahkan pengungkapan itu tidak akan berlangsung lama. Apa yang menjadi masalah bukanlah jumlah uang yang terlibat, melainkan masalah prinsip. Kami mencoba untuk menegurnya di dalam banyak kesempatan dan dengan sabar menunggu dia untuk mengubah caranya, tetapi dia hanya menolak untuk mendengarkan. Saya tidak berbicara tentang Lee di sini karena saya entah bagaimana menyimpan dendam pribadi terhadapnya secara pribadi. Sebaliknya, saya menggunakan contoh ini untuk menunjukkan bahwa ada beberapa orang di gereja yang mencoba untuk memerintah orang-orang kudus bahkan ketika mengaku percaya kepada Injil air dan Roh. Beginilah perilaku mereka yang tidak melakukan kebenaran atau melayani Injil. Jadi, kita dapat dengan jelas membedakan anak-anak Allah dari anak-anak iblis dengan melihat cara mereka berjalan. Pertimbangkan seseorang yang tidak mengasihi saudara-saudaranya tetapi membenci umat Allah. Apakah ini pribadi Allah atau iblis? Orang ini jelas milik iblis. Apakah orang ini telah diselamatkan dari segala dosanya? Atau apakah dia belum diselamatkan? Dia belum diselamatkan. Apakah orang ini terang atau gelap? Ia masih belum menjadi terang karena tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Oleh karena itu ia masih kegelapan. Pada saat Rasul Yohanes menulis surat-suratnya, dia melayani di gereja Allah. Menurut tradisi lisan, menjelang akhir hidupnya, Rasul Yohanes menjadi begitu rapuh di usia tuanya sehingga dia tidak dapat berkhotbah sambil berdiri. Jadi, para anggota gereja membawanya ke mimbar dengan tandu dan dia berkhotbah sambil berbaring di tandu. Dia juga tidak banyak bicara, hanya menegur jemaat untuk saling mengasihi. Itu dia. Semua yang dia katakan di dalam khotbahnya adalah meminta jemaat untuk saling mengasihi, saling menyemangati, dan hidup untuk kebenaran Allah dan penyebaran Injil.
Jemaat semua memahami pesan Rasul Yohanes dan menjalankan iman mereka seperti yang diajarkan dan dinasihati. Hanya setelah meninggalnya Yohanes inilah nabi-nabi palsu yang menipu milik setan menyelinap ke dalam gereja dan mulai merusak firman Allah dengan hal-hal duniawi, sambil terus mengaku dan berpura-pura percaya kepada Injil air dan Roh. Akibatnya, dari pengakuan ini, jumlah orang yang tidak percaya menjadi lebih banyak daripada orang percaya sejati, dan orang-orang percaya palsu ini akhirnya merebut gereja. Meskipun mereka mengaku memberitakan firman, mereka sebenarnya mengkhotbahkan versi yang rusak daripada Injil air dan Roh yang murni. Akhirnya, nabi-nabi palsu ini menghapus Injil air dan Roh sehingga itu menjadi sedikit lebih ingatan yang samar, menganggapnya terlalu mendasar. Sebagai gantinya, mereka mulai memberitakan hanya tentang kebenaran manusia. Inilah yang menyebabkan kekristenan merosot ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan yang ditemukannya pada hari ini. Rekan seiman terkasih, saya menganggap ini adalah pekerjaan istimewa Allah, bahwa hari ini Anda dan saya percaya kepada Injil air dan Roh dan sedang menyebarkan Injil ini ke bangsa-bangsa di dunia. Apakah Anda juga berpikir demikian? Sungguh keajaiban. Kita percaya kepada Injil yang sama seperti yang dipercayai dan dikhotbahkan oleh gereja mula-mula, dan kita sekarang memberitakan Injil ini ke seluruh dunia. Gereja kita adalah gereja terbesar di dunia. Meskipun jumlahnya mungkin kecil, kualitasnya tidak tertandingi. Dapatkah Anda memikirkan gereja manapun di dunia ini yang memiliki begitu banyak orang yang telah menjadi anak-anak Allah sendiri dengan mendengarkan dan percaya kepada Injil dengan sepenuh hati? Apakah ada gereja lain yang dipenuhi dengan begitu banyak orang kudus yang telah ditebus yang menerima pengampunan dosa? Tidak, tentu saja tidak. Sungguh, kita tahu bahwa gereja kita adalah pekerjaan Allah yang benar-benar menakjubkan dan mukjizat yang luar biasa. Hari ini, kita telah belajar dari kitab suci bagaimana membedakan anak-anak Allah dari anak-anak iblis. Kita semua bisa membedakan ini jika kita mendengar dan menerima firman Allah. Begitu kita mengetahui kebenaran, kita dibebaskan untuk hidup benar dan menerima berkat Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan kita karena telah menyelamatkan kita semua.